Halo Sobat Balance, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Andiwa Sawarwe. Saya dari kelas 4E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah, dengan merangkum seluruh materi untuk dijadikan tugas video. Terima kasih. Oke, baik, saya masuk ke sumber hukum Islam dan syariah. Sistem keuangan syariah serta akad mudharabah, musyarakah dan sukuk. Sumber hukum Islam yaitu sumber hukum adalah dasar atau landasan tempat diambilnya hukum-hukum dalam Islam. Hukum menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan spiritual, sosial, ekonomi, dan hukum. Tujuan yaitu memberikan pandangan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjamin keadilan dan kemaslahatan umat Islam. Mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Ciri-cirinya yaitu bersifat ilahah, yaitu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, universal dan fleksibel sesuai dengan ruang dan waktu, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan yaitu maslahah dan mencegah kerusakan mufsadah yang mengancam macam sumber hukum Islam yaitu Allah dalam Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang menjadi pedoman utama. Dari kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Surat An-Sunnah, hadis perkenalan perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah diperlukan kepadamu maka terimalah, dan apa yang menjadi larangannya maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Asy ayat 7. Dan ijma kesepakatan para ulama pada suatu masa hukum dan perkara. Kias yang menajamkan hukum dan perkara baru dengan perkara yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Islihah yaitu masalah sumber sekedar digunakan untuk sumber utama yang menjawab kelangsungan. Contohnya yaitu hukum sholat adalah wajib berdasarkan Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, dan hukum jual beli yang adil berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pengharaman riba berdasarkan Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 279. Dalam Islam dan Syariah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW sebagai pedoman hidup antar manusia, dan syariah yaitu seluruh hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, ibadah, muamalah, jinayah, dan lain sebagainya. Tujuan syariah yaitu menjaga 5 pokok mustahik syariah, yaitu agama, din, jiwa, naf, akal, al-akal, dan keturunan, nasal, dan harta yaitu mal. Ciri-ciri syariah yaitu meningkatkan secara hukum, yaitu mempunyai tujuan maslahat yang ditetapkan melalui nas atau wahyu atau sunnah atau jihad yang berlaku universal dan tidak berubah-ubah sepanjang masa. Dalilnya yaitu kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat
dari urusan agama itu, maka ikutilah syarat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Sistem keuangan syariah. Baik, kita masuk ke sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang dijalankan berlandasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu larangan riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir yaitu judi, serta menekankan keadilan yang kerjasama. Tujuannya yaitu mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan memberikan alternatif keuangan yang halal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sumber hukum Islam dalam syariah. Dalam sistem keuangan syariah adalah cabang dan muamalah dalam Islam yang mengatur hubungan dan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut halal dan sesuai dengan prinsip Islam. Sistem ini menunjuk pada sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Quran juga mengatur prinsip-prinsip ekonomi seperti keadilan, transparansi, larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir yaitu judi. Dalam konteks keuangan syariah, ayat-ayat Al-Quran menjadi fondasi dan larangan praktik keuangan konvensional yang bersifat eksploratif. Di dalam dalil mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Surat ini dengan tegas memisahkan antara transaksi yang sah jual beli dan transaksi yang dilarang yaitu riba, dan menjadi pilar utama sistem keuangan syariah. Yang dalil hadis Nabi yaitu As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Banyak transaksi ekonomi pada zaman Nabi dilakukan secara syariah, dan contoh-contoh praktik Nabi menjadi pedoman yang membangun sistem keuangan syariah kontemporer. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi dan pencatatnya dan kedua transaksinya, dan beliau berkata mereka semua sama dosanya. Hadis riwayat Muslim. Ijma yaitu konsensus ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid atas sesuatu permasalahan dalam konteks keuangan syariah. Ijma menjadi penting untuk membakukan hukum terhadap bentuk transaksi modern yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Contoh dari ijma ulama kontemporer yaitu bahwa bunga bank termasuk riba dan haram. Baik, kita masuk ke kias atau analogi. Kias digunakan untuk mendapatkan hukum suatu masalah baru berdasarkan analogi dengan hukum masalah sebelumnya yang serupa. Dalam keuangan syariah, kias adalah digunakan untuk tanggung jawab antara modern, misalnya hukum tentang kartu kredit syariah atau transaksi digital. Ijad dan fatwa ulama. Ijad adalah usaha ulama untuk menetapkan hukum suatu masalah kontemporer berdasarkan hukum Islam. Di Indonesia, lembaga seperti DSN atau MUI yaitu Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia sangat berperan dalam mengeluarkan fatwa terkait keuangan perbankan syariah. Contoh fatwa DSN dan MUI, yang pertama fatwa nomor 07 DSN MUI tahun 42 tahun 2000 tentang riba, dan fatwa NO
08 DSN-MUI 4 tahun 2000 tentang masyarakat dan fatwa nomor 32 DSN-MUI tahun 2002 tentang sukuk dan ijriyah. Konsep keuangan syariah yang pertama yaitu pengertian. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjelaskan seluruh aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem seperti juga mengutamakan keadilan, kemitraan, transparansi risiko yang ada. Baik, kita masuk ke ciri-ciri. Yang pertama adalah bebas dari unsur riba. Yang kedua berdasarkan akad yang dijelaskan dan adil. Yang ketiga adalah menekankan pada keadilan dan transparansi. Keempat yaitu mengutamakan kegiatan real atau non-spekulasi. Baik, dalam dalil yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Burhan surat Al-Baqarah ayat 275. Contoh praktiknya yaitu di bank syariah, lembaga zakat dan wakaf, sukuk yaitu obligasi syariah, koperasi syariah, fintech syariah. Akad mudharabah adalah akad yang kerjasama antara pemilik modal dan syabiul mal yang mengelola mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian yang ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian mudarib yang bertujuan untuk memberdayakan modal yang tidak digunakan menilai kemitraan bisnis yang saling menguntungkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Ciri-cirinya yaitu ada dua pihak investor yang mengelola, keuntungan dibagi berdasarkan riba, dan tidak ada jaminan modal dari mudarib. Keuntungan jika bukan karena kelalaian. Dalilnya yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy yang menggunakan akad mudarib. Contohnya yaitu investor memberikan dana 100 juta kepada pengusaha untuk membuka toko sembako. Keuntungannya dibagi 60/40. Bila usaha rugi, kerugian bertanggung oleh investor. Akad musyarakah yaitu adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk suatu usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan proporsi modal atau kesepakatan yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan dan bermitra, yaitu menghindari praktek riba dalam bermodalan dan mendorong kerjasama antar usaha yang halal. Ciri-cirinya yaitu semua pihak menghubungkan modal pengelola bisa dilakukan bersama atau oleh salah satu pihak, keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian. Kerugian dibagi sesuai porsi dan modal.
Baik, kita masuk ke dalil. Dan orang-orang menolongmu kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Contohnya yaitu dua orang menghubungkan modal masing-masing 50 juta untuk membuka usaha laundry. Keuntungan dibagi 50/50. Kerugian ditanggung oleh sesuai dengan porsi modal. Kita masuk ke sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan aset proyek atau investasi tertentu untuk menghasilkan keuntungan dari sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan dari sukuk yaitu memberikan alternatif pembiayaan bagi pemerintah atau koperasi untuk koperasi yang halal. Mekanik investor dan global. Ketiga yaitu meningkatkan pengelola aset berbasis syariah. Ciri-ciri dari sukuk yaitu berdasarkan aset yang real, tidak mengandung riba dan karar. Yang ketiga yaitu memberikan imbalan hasil dari usaha, bukan bunga. Yang keempat yaitu menggunakan akad syariah seperti ijarah, musyarakah, dan lain-lain. Dalil dari sukuk yaitu dalil umum tentang jual beli sah dan larangan riba, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jangankanlah engkau memakan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Contohnya yaitu menerbitkan sukuk neraka berbasis proyek infrastruktur sebagai pembangunan jembatan atau sekolah yang dibeli oleh investor dan imbalnya dihasil bayarkan dan dari pendapatan proyek tersebut. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengatur aspek spiritual atau ibadah ritual seperti, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang sosial, hukum, dan ekonomi dalam upaya mewujudkan kehidupan yang adil dan bermoral dan kesejahteraan dunia maupun akhirat. Islam menetapkan sepakat aturan hukum yang disebut dengan syariah. Syariah merupakan sistem hukum yang berbuat dari wahyu ilahi dengan landasan utama yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Dalam sumber aspek ini digunakan untuk menetapkan berbagai hukum dan panduan dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim, serta menjadi dasar dalam membentuk sistem sosial dan ekonomi yang keadilan. Dan dalam mempertimbangkan zaman, para ulama juga mengembangkan metode istinbat hukum melalui sumber sekunder seperti istisna dan syariah musalah dan syariat untuk menjawab persoalan kontemporer. Islam dan syariah adalah dua konsep yang saling terikat erat. Islam adalah agama dan sistem keyakinan yang sempurna, sedangkan syariah adalah peraturan yang diturunkan oleh mengatur tata cara hidup umat Islam dan sebagai aspek termasuk hubungan antara manusia dan Allah, sesama manusia, dan alam. Tujuan utama syariah yaitu mengembangkan bagaimana yang dijelaskan dalam konsep mutazid syariah adalah untuk menjaga ilmu hal pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan menjaga 5 aspek kehidupan manusia dapat berlangsung dengan adil dan harmonis, sejahtera.
Dalam konteks ekonomi modern, muncul kebutuhan untuk mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini dikenal sebagai syariah keuangan syariah, yang berbagai sistem keuangan konvensional serta mengharamkan unsur-unsur riba, bunga, garar, atau ketidakjelasan dan maisir spekulasi. Sistem keuangan syariah dibangun atas prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Transaksi dalam sistem ini harus berbasis pada aktivitas ekonomi yang real dan dilandasi oleh akad-akad sah secara syariah. Dua bentuk akad yang sangat penting dalam sistem keuangan syariah adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan syabul mal dan mengelola usaha mudarib, di mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian. Akad ini memberikan ruang bagi tumbuhnya kewirausahaan dan pembiayaan usaha tanpa menjerumuskan pelaku usaha ke dalam jeratan bunga. Baik, sementara itu musyarakah adalah bentuk kemitraan bisnis di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan suatu modal usaha untuk membagi keuntungan maupun kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing. Musyarakah menumbuhkan budaya kolaboratif dan partisipatif dalam dunia usaha serta menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab bersama. Baik mudharabah maupun musyarakah merupakan implementasi nyata dan berprinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dalam akad-akad tersebut tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak karena pembagian risiko dan keuntungan dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini sangat kontras dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung bersifat eksploratif, di mana memberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan atau bunga tanpa mempertimbangkan kondisi usaha peminjam pinjaman. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah telah berkembang pesat dan meliputi berbagai lembaga seperti bank syariah, asuransi syariah atau takaful, pasar modal syariah, dan instrumen investasi seperti sukuk. Penerapan sistem ini memberikan alternatif bagi umat Islam dan masyarakat luas untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berbasis dari unsur-unsur yang diharamkan oleh agama sekaligus tetap produktif dan kompetitif secara ekonomi. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam melalui syariah menawarkan suatu tatanan hukum dan sistem kehidupan yang menyeluruh, termaksud dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam bukan hanya menjadi alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga solusi untuk menciptakan keadilan ekonomi, memberdayakan masyarakat, serta mewujudkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sister